Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali lagi di indahnya Ramadan bersama tentunya di TV One. Bagaimana di rumah? Sahurnya lancar semuanya. Mudah-mudahan hidangan hari ini apapun lauknya tapi keberkahannya terasa. Insya Allah jadi tambah nikmat suasana sahurnya. Insya Allah akan ditemani dengan siraman-siraman rohani yang bikin kita tambah penasaran dengan ajaran yang sangat mulia ini ya. Tapi sebelum kita mau tegur yang ada di International Islamic Education Council ini, ada para hadirin yang hadir di sini yang juga akan bertanya nanti. Assalamualaikum ibu-ibu semua, bapak-bapak. Bagaimana sahurnya lancar? Alhamdulillah. Makanan apa yang paling ngangenin? Nih ibu-ibu. Ramadan makanan apa yang paling ngangenin? Kolak. Apalagi? Kurma. Kurang tepat. Makanan yang paling ngangenin di Ramadan adalah makan siang. Baiklah, sekarang kita akan ya, biasanya kalau siang, kalau lagi Ramadan, siang itu rasanya kayak banyak bisikan-bisikan setan. Aduh, gitu kan. Jadi sesuatu itu kayak semua diarahkan ke makanan ini. Tapi yang saya penasaran bukannya makanannya, tapi kenapa setan ini kok sampai repot-repot goda manusia terus? Orang lagi enak-enak beribadah, ada aja bisikan makan nih. Keluar tetangga punya sesuatu yang baru, bisikin lagi. Tetangga tuh dapat dari mana tuh rezekinya tuh. Ada aja bisikan-bisikan setan yang selalu ada di kehidupan kita 24 jam sehari. Nah, ini akan kita bahas sekarang ini mengenai strategi setan dalam menyesatkan manusia. Sudah bersama kita guru-guru kita Ustadz Abdul Samad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga beliau dan juga memberkahi beliau dan juga keluarganya, Masya Allah. Dan juga ini guru kita juga yang luar biasa ya, Kiai Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga diberikan kesehatan Kiai ini, Masya Allah. Amin, Masya Allah. Kita siap-siap nih, kita akan ngegas sama setan nih kalau gitu. Bersama Kiai juga nih udah siap nih. Nah, sekarang mungkin kita akan mulai dengan guru kita Ustadz Abdul Samad. Ini bagaimana sih Ustadz? Kenapa sih ini setan ini repot-repot usaha terus sampai akhir zaman gitu, nggak berhenti-berhenti untuk menyesatkan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Mas Ari, guru kita bersama Al-Mukarram Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Pemirsa TV One dimanapun berada, yang bersama kita pada saat yang penuh berkah ini di International Islamic Education Council. Kalau ada ustadz yang ngomong tentang masalah Quran, biasanya disebut itu ustadz tafsir. Ustadz ngomong masalah hadis, biasanya disebut dengan ustadz hadis. Ngomong masalah fikih, disebut ustadz fikih. Saya khawatir Mas Ari nanya masalah setan nanti disebut tapi karena bertanya, apa boleh buat saya mesti jawab. Iya. Syaitan itu diambil dari kata syata yashitu syaitan. Padanan katanya adalah dua. Yang pertama halaka, artinya binasa. Yang kedua adalah ba'uda, artinya jauh. Mengapa dia disebut jauh? Karena dia jauh dari rahmat Allah. Mengapa disebut dia halaka? Karena dia binasa. Sedangkan kita kekal abadi di surga nanti insya Allah. Setiap menyebutkan makhluk selalu disebut dua. Qul la in ijtama'atil jinnu wal insu wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita selalu dinomor duakan. Kenapa? Karena memang dia lebih tua dari kita. Ada makhluk yang bernama jin. Lalu yang baik-baiknya itu, buka surat Al-Jin juz 29, yang baik-baik itu disebut dengan wa anna minnal muslimun. Kami ini ada yang muslim. Wa minnal qasitun. Kami ini ada yang kafir. Yang muslim itu disebut dengan jin muslim. Sedangkan yang kafir ini disebut dengan jin kafir dan perbuatannya jahat, jauh dari rahmat Allah, binasa, maka dia disebut dengan syaitan. Dan manusia pun kalau perbuatannya jauh dari rahmat Allah dan dia binasa, masuk neraka jahanam, maka dia juga disebut dengan syaitan. Maka ada disebut syayatin al-ins wal jin.
setan-setan yang berasal dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Induk dari setan yang jahat ini disebut dengan iblis. Diambil dari kata ablasa, mublisun. Iblis artinya orang yang putus asa, hopeless. Iblis, putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Awalnya dia baik, amalnya banyak, lalu kemudian sampai level 1, level 2, level 3, sampai dia setara selevel dengan para malaikat. Lalu orang menduga dia malaikat. Bukan. Malaikat itu diciptakan dari nur. Sedangkan iblis, dia adalah jin diciptakan dari nar. Dia sendiri ngaku ketika Allah bertanya. Allah bertanya bukan Allah tidak tahu. Allah mau kasih tahu kepada orang yang tidak tahu. Ma mana'aka alla tasjuda li Adam. Kenapa kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan semua malaikat bersujud kepada Adam? Dia berkata, khalaqtani min nar. Aku kau ciptakan dari api. Wa khalaqtahu min tin. Sedangkan Adam dari tanah. Jadi kalau begitu ada 3 penciptaan. Manusia dari tanah, malaikat dari nur, sedangkan iblis dari nar. Bedakan antara nur dengan nar. Nur adalah cahaya, nar adalah api. Dan dia berdialog dengan Allah. Fabi'izzatika, aku bersumpah demi keagunganmu ya Allah, la'ughwiyannahum, aku akan goda mereka anak cucu Adam ini, madaman arwahuhum fi ajsadihim, selama ruh bersemayam di dalam jasad, maka aku akan goda mereka. Nabi kasih tahu, asyaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam tubuh manusia aliran darah. Fadayyiqu, maka persempit aliran darahnya. Maka kita disuruh berpuasa untuk mempersempit peredaran setan. Makanya dikatakan idza jaa Ramadan, kalau datang Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukakan pintu surga, wa ghulliqat abwabun nar, ditutup dikunci pintu neraka, wa suffidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Ustaz, katanya setan dibelenggu. Kok saya terus tergoda oleh setan? Jangan-jangan saya sudah jadi setan. Kata Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj. Karena kuatnya iman orang yang berpuasa, seakan-akan setan terbelenggu. Maka seakan-akan dia terbelenggu. Begitu kata Imam An-Nawawi. Masya Allah. Jadi, waduh, ini ibaratnya berarti kalau jin tadi itu sebenarnya adalah pinter ya, ilmunya luar biasa sebenarnya. Jadi dia hanya fokus mengingkari perintah Allah, tapi bukan fokus siapa yang memerintah. Akhirnya terjadi pengingkaran yang sampai akhir zaman. Nah, kita penasaran sebenarnya fokus dari si setan ini itu ngoda siapa sih? Apakah semua orang? Apakah untuk orang-orang beriman saja atau bagaimana? Jangan kemana-mana, kita akan kembali bersama-sama di TV One di Indahnya Ramadan.